berdasarkan analisis perekonomian Kota Cirebon. Analisis ini disusun berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon. Simak videonya ya. Kota Cirebon adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa atau Jalur Pantura. Dikenal sebagai pusat perdagangan, jasa, dan memiliki sejarah penting penyebaran agama Islam. Sering juga dijuluki Kota Wali dan Kota Udang. Kota ini merupakan perpaduan budaya Sunda, Jawa, Tionghoa, dan Arab. Dengan ikon utama keraton, batik Megamendung, dan kulinernya. Nama Cirebon berasal dari kota Cai atau air dan rebon, yaitu artinya udang kecil. Selanjutnya, pusat kebudayaan dan sejarah. Sebagai kota budaya, Cirebon memiliki 3 keraton yang masih lestari, yaitu ada Keraton Kesepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Kota ini menjadi titik pertemuan budaya yang dapat terlihat dari seni, batik Megamendung, serta tradisi masyarakat, yaitu ada topeng, dan masih banyak lainnya. Nah, kita akan membahas profil geografi, di mana secara geografis, kota Cirebon berada di pesisir utara Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 37 hingga 39 km persegi. Wilayahnya didominasi dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 130 meter di atas permukaan laut, serta memiliki posisi strategis sebagai jalur penghubung antar kota besar di Pulau Jawa. Kota Cirebon beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu ada musim hujan dan kemarau. Suhu rata-rata berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Sebagai wilayah pesisir, Cirebon juga memiliki pelabuhan yang mendukung aktivitas ekonomi dan perdagangan. Untuk profil administrasi, secara administratif, kota Cirebon terdiri dari 5 kecamatan. Yang pertama ada Kecamatan Harjamukti, kedua ada Kecamatan Lemahwungkuk, yang ketiga ada Kecamatan Pekalipan, yang keempat ada Kecamatan Kesambi, dan yang terakhir ada Kecamatan Kejaksan, di mana dipimpin oleh seorang wali kota. Fokus pemerintahan adalah pengembangan potensi wisata, sejarah, dan budaya, serta penguatan peran sebagai simpul pergerakan barang atau jasa. Secara demografi, kota Cirebon merupakan area dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi yang tersebar di wilayah padat perkotaan. Jumlah penduduk kota Cirebon dalam 10 tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan urbanisasi. Penduduk menurut jenis kelamin, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kota Cirebon itu relatif seimbang. Kondisi ini mencerminkan struktur demografi yang stabil. Untuk struktur umum, penduduk kota Cirebon didominasi oleh usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kota Cirebon sedang berada di fase bonus demografi, yang menjadi peluang besar bagi pembangunan ekonomi apabila didukung oleh lapangan kerja yang memadai. Selanjutnya, profil populasi kota Cirebon dari tahun 2014 sampai 2024, angka kelahiran di kota Cirebon itu cenderung menurun. Sementara angka kematian relatif stabil meskipun sempat meningkat pada masa pandemi. Kondisi ini menunjukkan perubahan pola demografi masyarakat perkotaan. Nah, mengenai indikator kesejahteraan, pendapatan per kapita masyarakat kota Cirebon menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan secara drastis akibat pandemi, sebelum kembali meningkat hingga tahun 2024. Dari sisi pendidikan, penduduk kota Cirebon itu mayoritas merupakan lulusan pendidikan menengah, yaitu ada SMA dan SMP. Sementara itu, jumlah lulusan pendidikan tinggi masih relatif terbatas. Untuk angka harapan hidup di kota Cirebon terus meningkat hingga mencapai sekitar 73 tahun. Hal ini yang mencerminkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Lalu ada indikator ekonomi kota Cirebon, di mana perekonomian kota Cirebon ditunjukkan oleh peningkatan PDRB dengan pertumbuhan sekitar 5% per tahun. Inflasi relatif terkendali, namun pengangguran dan kemiskinan itu masih menjadi tantangan. Inflasi di kota Cirebon mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Kelompok pengeluaran yang paling berpengaruh adalah makanan, transportasi, serta perumahan dan energi.
Untuk angka kemiskinan di kota Cirebon cenderung menurun dalam jangka panjang, meskipun sempat meningkat saat pandemi. Sementara itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, terutama di kalangan usia muda dan lulusan SMA serta perguruan tinggi. Untuk top 5 sektor lapangan usaha adalah yang pertama ada perdagangan besar dan eceran, kedua ada transportasi dan pergudangan, ketiga ada industri pengolahan, dan yang keempat ada jasa pendidikan serta akomodasi dan makanan minuman. Apa sih problematika ekonomi kota Cirebon? Jadi, problematika ekonomi kota Cirebon yang pertama ada pertumbuhan ekonomi kota Cirebon yang dimana relatif stabil namun belum sepenuhnya merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kedua, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, terutama pada usia muda dan lulusan SMA serta perguruan tinggi. Yang ketiga, struktur ekonomi didominasi sektor jasa dan perdagangan yang banyak menyerap tenaga kerja informasi. Yang keempat, ada kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dan yang terakhir adalah sebagian masyarakat rentan terhadap inflasi, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Jadi, kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis terhadap profil populasi, indikator kesejahteraan, dan indikator ekonomi kota Cirebon berdasarkan data BPS dapat disimpulkan bahwa perekonomian kota Cirebon berada dalam kondisi yang relatif stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Jumlah penduduk cenderung meningkat dengan dominasi usia produktif yang menjadi potensi bonus demografi. Indikator kesejahteraan seperti pendapatan per kapita dan angka harapan hidup menunjukkan tren peningkatan, namun permasalahan pengangguran, kemiskinan, serta dominasi sektor informal masih menjadi tantangan utama. Jadi struktur ekonomi yang didominasi sektor jasa dan perdagangan belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja produktif, serta pemerataan kesejahteraan agar pertumbuhan ekonomi kota Cirebon dapat berkelanjutan dan inklusif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton videonya.